Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini 3 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbukti secara sains. Tak sedikit mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbukti secara sains. Kita ambil 3 contoh saja. Yang pertama, mukjizat paling agung yakni Al-Quran. Yang kedua, perihal kemampuan Nabi Muhammad SAW membelah bulan menjadi 2. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan Nabi atau sunnah Nabi terbukti ilmiah di kemudian hari. Perihal Al-Quran, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Jawahir Al-Quran menerangkan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan yang terdahulu dan yang kemudian, yang telah diketahui maupun yang belum, semuanya bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran mengatakan, membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dengan melihat. Misalnya, adakah teori relativitas atau bahasan tentang angkasa luar? Ilmu komputer tercantum dalam Al-Quran, tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah jiwa ayat-ayat menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan atau sebaliknya, serta adakah satu ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hasil penemuan ilmiah yang telah mapan. Dengan kata lain, kata Quraish Shihab meletakkannya pada sisi sosial psikologi, bukan pada sisi history of scientific progress atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sejarah membuktikan bahwa Galileo ketika mengungkapkan penemuannya bahwa bumi ini beredar tidak mendapat counter dari suatu lembaga ilmiah, tetapi masyarakat tempat ia hidup malah memberikan tantangan kepadanya atas dasar-dasar kepercayaan dogma, sehingga Galileo pada akhirnya menjadi korban tantangan tersebut atau korban penemuannya sendiri. Hal ini adalah akibat belum terwujudnya syarat-syarat sosial dan psikologis yang disebutkan di atas. Dari segi inilah kita dapat menilai hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran tersimpul ayat-ayat yang menganjurkan untuk mempergunakan akal pikiran dalam mencapai hasil. Allah berfirman, "Katakanlah hai Muhammad, aku hanya menganjurkan kepadanya satu hal saja, yaitu berdirilah karena Allah, berdua-dua atau bersendiri-sendiri, kemudian berpikirlah." Demikianlah Al-Quran telah membentuk satu iklim baru yang dapat mengembangkan akal pikiran manusia, serta menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi kemajuannya. Mukjizat Al-Quran tidak terdapat pada lembaran fisiknya, tetapi dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Al-Quran memiliki keluarbiasaan yang secara akal tidak mungkin dihasilkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi Muhammad mampu menghasilkan karya agung yang bernama Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kemukjizatan Al-Quran dapat dirangkum dalam hal-hal sebagai berikut. Dari segi keindahan bahasa Al-Quran mempunyai keindahan bahasa yang tidak mungkin ditandingi ahli bahasa Arab manapun. Hal ini sudah mendapat pengakuan umum dari orang yang mengerti zauq atau rasa bahasa Arab. Keindahan tersebut terdapat dalam penggunaan kata, susunan kata dan kalimat. Dari segi pemberitaan kejadian masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya dan sesuai dengan pemberitaan kitab suci sebelumnya. Al-Quran bercerita tentang kisah para rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu tentang Nabi Adam hingga Nabi Isa dan umat yang hidup pada masa itu. Al-Quran juga bercerita tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain yang diakui kebenaran oleh ahli sejarah dan ulama ahli kitab. Dari segi pemberitaan tentang hal-hal yang terjadi dan ternyata memang kemudian terjadi, pada segi itu contohnya mengenai berita tentang kekalahan Persia oleh Romawi sesudah kekalahan Romawi, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 2-4. Artinya telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang.
Sedangkan dari segi kandungan akan hakikat kejadian alam dengan seisinya. Dari segi tersebut, pemberitaan seperti ini merupakan hal-hal yang luar biasa yang kemudian terungkap kebenarannya melalui penggalian ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, pada segi kandungannya mengenai pedoman hidup manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, tentang halal dan haram, salah dan benar, buruk dan baik, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mukjizat lainnya adalah bulan terbelah menjadi dua. Bulan adalah satelit satu-satunya yang dimiliki oleh bumi dan merupakan yang terbesar kelima dalam tata surya. Baik Al-Quran atau sains ternyata mengungkapkan ia pernah terbelah. Berdasarkan penelitian modern yang dilakukan NASA, didapati bahwa bulan bukanlah objek mati. Para peneliti menggunakan Lunar Reconnaissance Orbiter atau yang disingkat dengan LRO untuk mengamai bulan. Tom Water, ilmuwan dari Smithsonian National Air and Space Museum, mengatakan ada patahan pada bulan yang dinamakan Lobate Scarp. Patahan ini diyakini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong sehingga terjadi retakan. Jadi itu mengindikasikan bahwa sesuatu menyebabkan bulan menjadi pengerutan atau pengusutan. Kemudian peneliti mencoba mengetahui kapan terjadinya patahan tersebut. Tom memperkirakan patahan itu mungkin terjadi dalam waktu kurang dari miliaran tahun lalu, bahkan mungkin kurang dari ratusan juta tahun lalu. Muncul fenomena patahan atau tanda yang terlihat bulan pernah terbelah itu disebutkan dalam salah satu ayat di kitab suci Al-Quran sekira 1400 tahun lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, yang artinya saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Terbelahnya bulan juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabian di hadapan orang-orang musyrik. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, inilah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surat Al-Qamar ayat 2 sampai dengan 3. Masih banyak lagi mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran dan membelah bulan menjadi dua. Pada hari Hudaybiyah, orang-orang banyak yang kehausan. Usai berwudu, mereka berbondong-bondong menemui Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa tidak punya air wudu atau minum kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan tangannya di dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Selanjutnya, sebelum menaklukkan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang saat itu berperan sebagai pemegang bendera pasukan mengalami sakit mata, sehingga atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mampu menyembuhkannya hanya dengan meludahi mata Ali. Mukjizat lainnya adalah Isra dan Mi'raj. Ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Pada akhir perjalanan ini, Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Rasulullah SAW juga punya mukjizat lain ketika Nabi Muhammad melihat sahabatnya Abu Hurairah yang miskin dan kelaparan duduk di tengah jalan. Nabi pun meminta Abu Hurairah mengikutnya sampai ke rumah. Di sana Nabi Muhammad SAW memberikan segelas susu kepada Abu Hurairah dan sekumpulan sahabat lainnya hingga mereka merasa kenyang. Kemudian ada juga sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah dibuktikan secara gamblang melalui sains. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, mencelupkan lalat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila lalat jatuh di bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
Dokter dari Australia telah melakukan penelitian terkait lalat. Dia menemukan bahwa permukaan tubuh lalat terdapat antibiotik. Dan cara terbaik untuk mendapatkan zat antibiotik adalah dengan mencelupkannya ke dalam air. Kemudian yang kedua, peringatan akan obesitas. Rasulullah telah memperingatkan perihal makanan. Peringatan ini dapat dikerjakan bagi manusia agar menghindari obesitas. Rasulullah menyampaikan, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Beliau juga menjelaskan mengenai porsi pemberian nutrisi yang tepat sebagaimana sabdanya berikut, yang artinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Kemudian yang ketiga, wabah dan karantina. Apabila terjadi wabah di suatu negeri, Rasulullah telah menyampaikan tindakan yang seharusnya dilakukan para penduduknya. Rasulullah bersabda, yang artinya, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu, karena hendak melarikan diri. Kemudian yang keempat, manfaat siwak. Rasulullah senantiasa menggunakan siwak dalam membersihkan area mulut. Dan siwak dalam pengobatan modern terbukti memiliki antibodi alami untuk melawan bakteri penyebab kerusakan gigi. Kemudian yang kelima, salah satu sunnah fitrah yakni dengan melakukan khitan. Itu adalah dengan memotong kelebihan kulit dari alat kelamin bayi baru lahir. Sunnah ini juga memiliki keajaiban ilmiah. Dokter menekankan pentingnya melakukan sunat agar mencegah penyakit seksual seperti AIDS dan perlindungan dari kanker. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.